Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama-sama buku tema musim penghujan. Pembelajaran 4, halaman 77. Halaman 77. Mari kita baca bersama. Pak Alawi yang membaca keras, kamu membaca lirih di dalam hati, boleh membaca sendiri di rumah masing-masing ya. Ditirukan Pak Alawi membaca. Ini ceritanya musim penghujan. Bismillahirrahmanirrahim. Musim penghujan. 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Lancar ya, membaca ya. Nah, dibacakan Pak Alawi lagi. Apa saja informasi yang bisa kita peroleh lewat bacaan ini? Yang pertama adalah judul dari bacaan anak-anak. Jadi bacaannya apa? Musim penghujan. Ya. Apakah setiap hari turun hujan? Iya, Pak Alawi, setiap hari turun hujan. Kalau dibacaannya demikian. Jadi karena ada kata-kata seperti ini anak-anak, 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari. Begitu. Coba Pak Alawi tanya sekarang. Indonesia iklimnya iklim apa ya anak-anak? Iklim tropis. Jadi di sini juga ada bacaan sudah. Di bacaan itu menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami berapa kali pergantian musim? 2 kali. 2 kali. Ya, musim apa saja itu? Penghujanan. Musim hujan-hujan atau musim penghujan sama musim kemarau. Gantian berapa kali dalam setahun? 1 kali setahun. Jadi gantian. Habis penghujan, terus kemarau, penghujan, kemarau. Begitu ya. Bulan Januari, bulan apa anak-anak? Waktunya musim apa? Penghujan. Musim penghujan. Jadi bulan Januari saatnya musim penghujan. Karena itu hujan datang hampir setiap hari. Kalau kita hujan, kehujanan, nah kita membawa apa supaya tidak kehujanan? Bawa payung, membawa jas hujan, ya. Kamu jangan hujan-hujanan loh. Kalau hujan-hujanan nanti kamu sakit. Ya, jadi hati-hati karena musim penghujan itu adalah musim di mana banyak sekali kuman-kuman karena hujan membuat suasana menjadi lembab. Ya, kalau kamu tidak pandai-pandai menjaga kesehatan, kalau kamu ngawur maemnya, jajan ngawur, terus kemudian tidak membersihkan diri, kamu nanti akan terkena penyakit. Ya, jangan sampai kita terkena penyakit. Ya. Nah, itu adalah informasi yang bisa kita dapat dari bacaan anak-anak. Ya. Nah, ini juga tentang pengalaman Siti. Pak Alawi baca, kamu perhatikan baik-baik informasi yang bisa kita dapat dari bacaan tersebut ya. Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar, hujan deras, angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Ada lagunya. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting.
pohon dan kebun basah semua. Nah, ini anak-anak, kamu bisa perhatikan bahwa pohon ini kalau terkena anginnya hujan, dia akan bergoyang-goyang. Terkena angin dari sebelah kanan, pohonnya bergoyang ke sebelah kiri. Kalau terkena angin dari kiri, pohonnya bergoyang di sebelah kanan. Nah, ini kan bergoyang-goyang ya. Ya, ke kanan, ke kiri karena terkena angin. Nah, ini anak-anak bisa kita buat gerakan loh. Gerakan bergoyang-goyang ke sana, ke kanan, ke kiri, dan kita bisa buat menjadi gerakan senam. Seperti gambar Siti dan teman-teman ini. Memperagakan gerakan teman-teman tanaman-tanaman yang ada di luar kelas. Bergoyang ke kanan, bergoyang ke kiri sambil tangannya direntangkan ke atas. Nah, goyang ke kanan, bergoyang ke kiri sambil tangannya direntangkan ke atas. Seandainya kita masuk ke kelas, insya Allah kita bisa mempraktekkan ya. Tapi sayang sekali kita lewat Zoom, jadi tidak perlu anak-anak untuk mengerjakan ini. Nah, kita lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu cara bergantung. Ini juga olahraga bergantung di pohon atau bergantung di tempat mainan. Bergantung ini ada manfaatnya anak-anak, yaitu tangan kamu bisa kuat menahan tubuh kamu. Kamu bisa melakukannya di pohon yang rendah seperti ini, gambarnya Udin. Ya. Juga bisa ke taman bermain. Taman bermain biasanya ada gantungannya, seperti di Taman Flora depan Beratang ini ya. Nah, itu juga ada mainan gantungan seperti ini, sayangnya karena sedang corona, taman beratangnya ditutup, tidak boleh masuk. Ya, jadi kamu kalau mau olahraga di rumah saja, tidak apa-apa. Ya, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Nah, ini adalah tentang saat bergantung kita harus menghitung dan kita tidak boleh bermain-main setelah hujan. Coba lihat, ini teman-temanmu ada yang lari-lari setelah hujan. Benny sama Udin ini. Waduh. Ya, mereka lari ketika hujan sudah reda. Nah, lumpurnya kecipratan sama temannya. Nah, ini tidak boleh anak-anak. Ya, jangan sampai kamu membuat orang lain kotor karena perbuatan kamu. Ya, kalau kamu buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai kamu menyakiti orang lain, mendolimi orang lain karena kamu yang berbuat salah. Ya. Nah, kita berusaha untuk tidak melakukan itu. Dan kalau kita melakukan salah, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Kita minta maaf. Benar sekali. Kira-kira kalau kita kesusu atau terburu-buru seperti Udin dan teman-temannya ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bilang sampai jumpa, begitu? Seperti nomor ini, permisi ya, maka kita harus permisi dulu. Permisi, nyuwun sewu, gitu ya. Jadi yang kamu contreng adalah ini, karena yang benar adalah permisi. Contrengan anak-anak, halaman 82 itu yang benar adalah permisi. Ya. Jadi jangan lupa permisi, begitu biar teman-temanmu bisa menghindar. Bukan sampai jumpa ya, sampai jumpa, dadah teman-teman. Lah iya malah mengejek ya. Nah, ini yang terakhir, maaf kami tidak sengaja adalah kalau kamu melakukan perbuatan dan kamu tidak sengaja selesai melakukan perbuatan, kamu bilang maaf. Ya, kamu bilang maaf. Nah, Pak Lawi kalau saya pengen contreng ini nggak apa-apa, tak Pak Lawi nggak apa-apa. Karena ini adalah perbuatan yang sudah dilakukan dan salah ya. Jadi kamu kalau salah bilang minta maaf. Ya, kalau beri jalan untuk kami. Nah, ini kurang sopan anak-anak. Yang sopan adalah permisi, kami mau lewat. Nyuwun sewu nggih, ngapunten, kula badhe lewat. Nah, seperti itu kalau bahasa Jawa ya. Baik anak-anak, demikian adalah pelajaran tema. Jadi tidak banyak anak-anak pelajaran tema juga pada pagi hari ini. Tugas kamu hanya satu. Untuk tugas membaca, tugas mempraktekkan, semua anak yang sudah ikut Zoom pada pagi hari ini dibebas tugaskan Pak Alawi. Ya, tidak ada tugas tema. Adanya cuma tugas LKS saja. Jadi tugas bahasa, tugas fikih tadi, membaca doa setelah wudhu dan tugas LKS. Yang dikerjakan LKS halaman berapa Pak Alawi? Yang dikerjakan halaman 39 saja. Tuh kan, enak.
Halaman 39 saja yang dikerjakan. Ya, ada evaluasi pembelajaran 4. Nah, yang atas juga boleh kamu kerjakan. Ayo berlatih sama evaluasi pembelajaran 4. Itu saja yang kamu kerjakan. Ya, apakah perlu difoto Pak Alawi? Tidak perlu, tidak apa-apa anak-anak. Ya, karena nanti setelah pembelajaran tema 5, LKS semuanya akan dikumpulkan dan dikoreksi Pak Alawi. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pelajaran pada pagi hari ini. Ingat, nah, kalau kamu salah, jangan lupa mengucapkan permintaan maaf. Ya, karena sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu bilang permisi. Setelah itu kamu mengucapkan maaf, termasuk salah satu perbuatan baik. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Semangat terus belajarnya. Insya Allah bisa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa besok ya. Ada.